على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. وقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا صدق الله العلي العظيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه وقال أيضا زينوا القرآن بأصواتكم صدق الله العلي العظيم وصدق رسول حبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Puji serta syukur marilah kita selalu panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan karunia-Nya, nikmat-Nya, anugerah-Nya sehingga kita dapat berkumpul bermuajah dalam rangka thalabul ilmi. Mudah-mudahan perkumpulan kita senantiasa diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan selawat serta salam marilah kita sampaikan keharibaan agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berkat perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, detik ini kita merasakan begitu nikmatnya bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimat rahimakumullah, sama-sama kita muliakan ibunda gurunda Ustazah Hajah Khadijah mata Allah bituli hayati, dan juga yang kami muliakan Ustazah Asia, Ustazah Aliyah, Ustazah Ummi Sumiyati, dan Ustazah Maya, Ustazah Nurjunita, dan semua ibu-ibu yang kami hormati, para keramatnya. Ini keramat semua nih yang hadir, ya, keramat-keramat berjalan ini. Mudah-mudahan doanya selalu diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, sehari ini kita bisa bermuajah kembali dalam rangka melajari Al-Qur'an. Terlebih dahulu saya muqaddimah, ya, mengulangi kembali apa yang telah kita pelajari waktu masa-masa SD, SMA, SMP tentang Al-Qur'an ini. Mungkin lupa Bu ya. Saya tanya lagi nih Bu, Al-Quran pertama kali dibawakan oleh malaikat siapa Bu? Iya, masih ingat tuh, malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini diturunkan secara berangsur-angsur, ya. Enggak semuanya 30 juz langsung diturunkan, enggak. Tapi secara berangsur-angsur sesuai dengan peristiwa yang dialami oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya disebut dengan asbabul nuzul, bisa asbabul wurud gitu ya. Ingat lagi ya, asbabul nuzul sesuai dengan apa yang terjadi kondisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seperti surah Al-Kafirun diturunkannya apa Bu? Masih ingat gak? Diturunkan surah Al-Kafirun. Ini kan menjelang hari Natal nih. Nah, iya. Ya, lakum dinukum waliyadin. Itu disebutnya agamamu dan untukmu agamamu dan untukku agamaku. Ya, ketika surah Al-Kafirun diturunkan, orang kafir, saya lupa siapa namanya, ada utusan 3 pembesar orang kafir itu ingin menukar sesembahannya kepada Nabi Muhammad. Nego nih, ya, nego. Berapa hari menyembah Tuhannya, berapa hari mereka menyembah Tuhannya Nabi. Tuh, bisa nego begitu ya. Nah, turunlah ayat Al-Quran surah Al-Kafir untuk tegas, kata Rasulullah SAW, tidak akan kami menyembah Tuhan kalian. Tuh.
Ya, kalau nggak ada surah Al-Kafirun ya mungkin bisa ikut ya, karena Rasulullah SAW berdasarkan wahyu, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Bukan buatan Nabi. Ya, Al-Qur'an itu bukan produk Nabi. Nabi itu umi, bukan umi ya. Umi itu buta huruf. Artinya apa? Rasulullah pandai, Rasulullah pintar. Tapi dalam artian di sini dijaga keaslian Al-Qur'an itu. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Itu Allah menjaga. Artinya bukan, memang ketika itu ahli sastra banyak, ahli muja bikin syair. Nah, itu lagi sedang bagus-bagusnya, apa namanya, sedang maju-majunya dah ketika itu. Ya, ahli-ahli sastra, orang memuji-muji orang yang dicintainya, diagung-agungkan ketika itu bangsa Quraisy ya. Misalkan yang memimpinnya dipuja-puji melalui syair-syair. Ketika itu peradaban maju. Ya, peradaban maju ketika itu. Kenapa disebut jahiliyah? Bangsa jahiliyah, kenapa disebut bangsa jahiliyah? Padahal pintar. Ada yang tahu gak, Bu? Kenapa disebut ketika itu bangsa jahiliyah? Tidak bisa baca tulis kali ya? Tidak bisa baca tulis, pintar dalam syair. Apalagi perdagangan maju. Iya, perdagangan, pertanian maju. Camping wall jadikan ini maju tuh kan, susu dijadikan susu, semuanya maju. Pertanian semuanya maju ketika zaman Rasulullah SAW. Apa Bu sebut bangsa jahiliyah itu? Karena mereka menyembah berhala, itu nggak masuk akal. Waktu itu karena berhala dijadikan dari batu, dari buah-buahan, dari gandum jadi berhala, kan nggak masuk akal, makanya bodoh disebut. Belum lagi ketika itu bangsanya saling berperang, ya berperang untuk memperebutkan lahan yang subur, kayak pertanian, misalnya mencari lahan subur, mata air, itu sering berperang tuh bangsa-bangsa Arab, itu disebut dengan bangsa jahiliyah. Ya, nah di Indonesia ketika zaman itu disejajarkan di Indonesia sedang apa ya di sini Bu ya? Ada yang tahu gak Bu? Nah sebelum Nabi Muhammad itu ada nabi-nabi kan. Sebelum Nabi Muhammad kan nabi penutup. Nabi dan Rasul itu ada berapa Bu? Yang wajib diketahui 25. Semuanya tidak terhitung. Yang tahu yang disampaikan ke kita ada 114 Nabi dan Rasul langsung yang diketahui. Padahal banyak tuh orang-orang soleh. Dan konon Siddhartha Gautama itu yang Buddha ya, itu sebagai nabi. Siddhartha Gautama ya, Siddhartha Gautama itu sebagai nabi. Konon itu karena mereka mengajarkan kebaikan-kebaikan. Ya, ada nabi-nabi yang sekarang masih kita dengar nama kita, Nabi Khidir alaihissalam. Nabi dan Rasul tuh banyak sekali. Tuh, makanya ketika ditarik di zaman di Indonesia itu sebenarnya sudah percaya Tuhan melalui itu tadi Siddhartha Gautama itu. Ya, sudah percaya Tuhan tapi masih menjalankan animisme dan dinamisme. Ini yang pelajaran dulu nih, ingat gak? Ingat gak Bu animisme dan dinamisme? Ya, animisme itu percaya dengan roh-roh. Kalau dinamisme itu benda-benda, batu, pohon-pohon besar, tuh ya, disembah. Makanya sampai sekarang namanya sesajen. Nah, sesajen diolah dibentuk oleh wali songo. Ya, sesajen itu buat memberi makan orang-orang miskin. Sesajen itu, kalau mereka kan sesajen itu buat roh-roh, misalkan buat taurat pohon besar, tapi dikemas dakwahnya wali songo tetap ada, tidak dihilangkan. Itulah dakwahnya wali songo kita. Wali songo dengan halus, dengan lembut, nggak dengan pedang. Tuh, makanya diterima tuh di Indonesia semuanya mayoritas agama Islam. Tuh, balik lagi
ke Al-Quran. Ya, nama-nama lain Al-Quran tahu gak Bu? Nama-nama lain apa saja selain Al-Quran sebutannya? Pertama, Al-Furqan, Al-Huda, lagi Az-Zikr, lagi 5 deh, 5 dapat Al-Furqan, Az-Zikr, Mau'izah As-Sifa, Busra Al-Busra, Al-Huda. Ini 5 ini yang kita nama Al-Quran yang kita ingat-ingat tuh ya. Al-Busra, kabar gembira, Al-Furqan, pembeda, Az-Zikr, pengingat. Ada juga namanya Al-Bayan, penjelas gitu, At-Tanzil tuh. Ini nama-nama lain nama Al-Quran. Ini kita harus baca-baca juga nih pengetahuan tentang Al-Quran ya Bu ya. Karena di Al-Quran itu adalah bentuk aturan yang komplit tuh Bu, dari aturan manusia yang sangat komplit sekali. Kalau misalkan orang muslim dan pemerintahan kita menjalankan Al-Quran itu Masya Allah maju sekali kemungkinan Indonesia. Soalnya di Indonesia ini ada Sabang sampai Merauke kaya banget Bu. Belum lagi emasnya yang ada di Freeport sampai berapa ratusan tahun tuh, udah ratusan tahun tuh sampai di, kalau kita lihat Bu ya, di Freeport Papua pertambangan emas itu bukan hanya emasnya aja yang diambil, tapi ada uranium. Uranium itu apa sih? Pembuat senjata nuklir ada di situ. Tuh ya, nikel, bukan lagi emas doang tuh dia ada tahu. Masya Allah, kalau kita benar-benar kembali ke Al-Quran, kita kelola nih dari sumber dayanya, ya kita nih ibu udah kaya-kaya semuanya nih. Kita udah kaya sejahtera semuanya dari Sabang sampai Merauke Indonesia. Karena apa? Karena kita sengaja dijadikan pasar Bu. Tuh kalau tahu ya, oleh orang-orang kaya yang ada di dunia. Waktu itu kemarin saya habis khutbah di Perpustakaan Nasional, ada salah satu mantan kepala Perpustakaan Nasional seperti itu. Kita disengaja nih oleh kaum orang kaya itu supaya dijadikan bangsa pasar aja, makanya aman kita. Kagak seperti Suriah yang sekarang jadi Basra Asad diturunin. Ya perang, nggak seperti di Palestina. Tuh, Palestina yang lawan habis dihancurin sama Amerika dan sekutu-sekutunya. Tuh, makanya kalau ada anak-anak kita yang mempunyai kelebihan pikiran, pelajar ke luar negeri Bu. Ya, pelajar nanti ya dari situ bisa mempelajari, oh kenapa dia bisa menguasai dunia. Alhamdulillah abang ipar saya baru, ini Tahas Bidikma ya, baru pulang ngambil S3 di Texas di Amerika. Tuh ya, Texas. Makanya buat motivasi. Tuh, kalau ada anak-anak minta Bu mau doanya, mau ridhoin, mau sekolah di luar negeri, doain, jangan khawatir. Nanti perlindungan itu dari Allah. Kadang-kadang orang tua khawatir, jangan tar begini, udah takut duluan. Tuh, kayak waktu itu saya mau hijrah, misalkan kata ibu, jangan di sini aja, nggak boleh. Pikiran udah, padahal itu buat khawatir. Doain anaknya, nggak jatuh di tanah. Itu udah khawatir aja deh. Itu doain. Kalau misalkan memang anak-anak benar-benar mau menuntut ilmu di negeri orang, itu kita doain. Insya Allah kalau misalkan memang sungguh-sungguh itu, Masya Allah, kalau dari lulusan luar negeri itu bisa seperti saat ini banyak ya Bu ya, yang jadi pemimpin bangsa, lulusan kayak Profesor Nasaruddin Umar yang sekarang jadi Menteri Agama. Beliau tuh lulusan McGill, Amerika Serikat. Ya, McGill, terus Mesir, semuanya itu kita doain. Turki, tuh karena itu transfer keilmuan itu memang dari peradaban dunia, itu dari sana. Itu peradaban dunia yang memang kayak kita dulu kan setelah Rasulullah SAW kan diteruskan oleh 4 khalifah, Sayyidina Ali, Sayyidina Abu Bakar, terus Sayyidina Umar, Utsman, Sayyidina Ali, 4 khalifah. Setelah 4 khalifah diteruskan oleh sejarah Islam, diteruskan oleh
Ingat, ada ingat? Bani Umayyah. Bani Umayyah atau Khalifah Umayyah, Kekhalifan Umayyah. Setelah Khalifah Umayyah ada Bani Abbasiyah, Kekhalifan Abbasiyah. Di Abbasiyah inilah masa-masa Islam keemasan Islam di sini. Muncul pemikir-pemikir Islam kayak Ibn Sina, ahli kedokteran, Al-Farabi, Al-Khawarizmi, ahli matematika dan ahli musik, Al-Khawarizmi. Terus ada lagi Ibn Sina, ahli kedokteran juga, atau Averroes, Ibnu Khaldun. Pernah dengar gak Bu nih sejarah sejarah gini? Pernah ya, mungkin pernah. Ibnu Khaldun ahli sosiologi, dan itu Ibnu Khaldun kayak penjelajah untuk beliau membuat peta dunia. Ibnu Khaldun tuh, masya Allah Bu ya, kita kepengen keemasan Islam begitu makmur, begitu, karena waktu itu pada zaman Khalifah Bani Abbasiyah itu mereka sangat mencintai ilmu tuh, makanya perpustakaan didirikan. Ada bangsa Mongol ini yang menyerbu bangsa Kekhalifahan Abbasiyah, dia dibakar tuh perpustakaannya tuh. Ada yang melalui Genghis Khan itu membakar habis. Akhirnya ya itu terpecah-pecah tuh ya, dan tersisa yang ada namanya Andalusia oleh Abdurrahman Al-Dakhi yang dibawa tuh, muncul dari Kekhalifahan Abbasiyah kedua, naik bangkit lagi. Ada perang salib sampai sekarang ya, kita ada perang salib sampai sekarang, dan dunia sekarang ini dikuasai oleh orang-orang yang banyak duitnya. Saya sebut tuh ya, dunia ini salah satunya adalah orang Yahudi. Kenapa Palestina nggak selesai? Nah itu ya, dibuat sedemikian rupa untuk penjualan senjata dan lain-lain. Makanya doakan anak-anak generasi kita, nanti generasi yang anak-anak kita bisa menguasai dunia. Kembali lagi. Nah, kalau Islam sudah menguasai dunia, tiba saatnya hari kiamat. Turun Dajjal, Imam Mahdi. Nah, Nabi Isa tuh dalam bentuk turun kembali, tapi mengikuti syariatnya Rasulullah SAW bersama Imam Mahdi. Tuh, ya Bu ya. Karena itu kita semangat untuk mengaji, untuk mempelajari, terus nggak ada habis-habisnya untuk mempelajari Al-Quran, dan sampai kita di akhir hayat, insya Allah dengan Al-Quran nanti menjadikan syafaat, membuat syafaat. Ya, karena banyak hikmah-hikmahnya kalau kita mendawamkan bacaan-bacaan Al-Quran. Salah satunya surah Al-Mulk. Ya, tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Nah, ini surah Al-Mulk ini untuk menghindarkan diri kita dari azab kubur, siksa kubur. Terus surah Al-Kahfi bacanya setiap Jumat untuk apa? Menghindarkan diri kita dari fitnah Dajjal, atau diberikan cahaya. Dari Jumat yang satu ke Jumat yang lain diberikan cahaya. Ini baca surah-surah yang ini Bu. Surah Al-Waqiah untuk rizki, menarik rizki, surah Al-Waqiah. Tuh. Terus baca keutamaan-keutamaannya, surah Ar-Rahman, surah Yasin. Kalau ada hajat, baca surah Yasin. Tuh, kalau ada hajat, keperluan-keperluan yang sangat besar yang harus kita mendapatkan itu ya, baca doa min surah Yasin. Insya Allah kalau kita yakin membacanya, Allah Subhanahu Wa Taala akan mengijabah. Okay. Baik, Ibu yang sangat menghormati, kita buka halaman 46. Ya, hukum mat. Ini salah satu pelajaran yang sulit nih, mat ya. Sudah Ibu? 46. Ya, tajwid. Muqaddimah tajwid sebentar, beberapa menit, baru kita lanjutkan surah At-Takatsur. Sudah?
tulisannya kecil. Ngantuk jadinya. Iya. Gini kali ya. Baik. Hukum mat. Hukum mat ini kalau bahasanya mat panjang, bacanya panjang gitu ya. Ada mat asli dan mat far'i. Tuh. Ya, ada mat asli dan mat far'i. Hurufnya apa saja? Alif, waw, ya. Nah, mat asli ini disebut juga sebagai mat tabi'i. Tuh, contohnya apa? Coba lihat 47-nya. Nah, ini masih asli nih. Ya, tuabanu tuh. Nuzu, nulu, ji, li. Nah, itu masih asli. Nah, mat far'i yang cabang-cabangnya nih. Ada mat wajib muttasil, ada mat jaiz munfasil. Tuh ya. Ciri-cirinya apa kalau mat wajib muttasil? Ada hamzanya. Tuh, ya panjangnya bisa 6 harokat dalam satu kalimat. Tuh hamzanya ini. Padahal alif hamzah juga teman. Kalau alif yang berdiri itu mat jaiz. Mat jaiz ya. Kalau alif ada hamzah, gimana bu perbedaannya tuh? Nggak bisa kalau alif tidak menerima harokat, atau Iya. hamzah menerima harokat gitu. Kalau alif kan itu banyak huruf. Hamzah walaupun nggak ada hamzahnya tapi alif tapi menerima harokat. Iya betul. Di sharing juga sekalian. Kalau alif tidak menerima harokat, tuh, ya. Kalau misalnya kalau hamzah ada menerima harokatnya. Iya, terima kasih Ustazah. Nih, nih kita anggap nih hamzah. Tuh, ya, namanya mat wajib muttasil. Yang sudah bisa ini lagi terus di ini lagi ya. Kita mengingatkan lagi. Nanti ada contoh-contohnya. Tuh. Jadi perbedaannya kalau mat jaiz munfasil fi ahsani. Nah, itu ada ahsani yang berdiri itu kan alif ya. Kalau kita ya. Nah, ini kan berharakat tapi disebut hamzah itu. Iya. Hamzah berdiri disebutnya. Hamzah berdiri. Kalau alif tidak menerima harokat, tapi inilah kita untuk perbedaannya antara mat wajib muttasil dan mat jaiz munfasil itu hamzah duduk ya sama hamzah berdiri. Gitu aja deh. Gitu aja deh bahasanya deh. Hamzah tenggurat. Ya paham Bu ya? Ya. Kalau yang mat jaiz mat wajib muttasil hamzah duduk gitu aja deh ya, hamzah duduk. Kalau mat jaiz munfasil hamzahnya berdiri. Tuh. Ya. Tapi biasanya tandanya itu alisnya tebal tuh. Kayak ada alis di atasnya. Alis dan ya. Alis panjang berarti 6 harokat. Ya, kalau mat jaiz munfasil bisa 5 harokat atau 4 harokat dan 2 harokat. Kalau mat wajib ya 6, 5, 6 lah. Tuh. Oke, ke 48 nih Bu. Sudah ada contohnya di sini. Mat lazim. Mat lazim terdiri dari ada mat lazim harfi musbah, mat lazim harfi mukhaffaf, mat lazim kalimi musaqqal, mat lazim kalimi mukhaffaf. Nih. Kalau nggak ada tulisannya, ini juga di sini ya pelajari. Tapi insya Allah mudah-mudahan ini sebagai pengantar aja. Nanti kita praktikkan kembali. Itu ya, langsung contoh-contohnya. Seperti mat lazim harfi musbah. Lihat tuh. Contohnya di sini ada contohnya nggak? Ada ya di bawah nih. Alif lam mim. Nah, tuh alif lam mim. Itu mat lazim harfi musbah. Kenapa sih disebut harfi musbah? Ini yang ada huruf nun, qaf, shad ya. Iya.
Tok sin mim. Kenapa disebut musbah di sini? Agak berat bacanya, diberatkan. Kalau mukhafaf agak ringan. Ya, mukhafaf agak ringan. Tuh contohnya gitu aja. To sin mim. Jangan dibaca to sama. Ada yang belum pelajarin bacanya to sama. Yasin yasa. Tuh, ya Bu ya. Mad lazim harfi musbah. Ini jangan dihafalin nih. Ya, puyeng kalau dihafalin. Saya puyeng. Iya ribet. Nah, izar aja banyak banget hurufnya udah hafalin. Izar terbagi lagi ikhfa ya, ikhfa akat, ikhfa ausat, ikhfa akrab. Itu. Kemana jalannya? Ya kalau guru-guru ngaji yang kita dulu makanya berkah-berkah ya. Soalnya ngajarnya nggak buat lupu yang itu, baca aja dulu dah gitu ya. Suruh deres gitu orang dulu. Suruh tadarus deres alam melancar tuh. Iya, orang-orang sekarang aja kayaknya dibuat ini ya. Deres sih. Kalau saya pernah ngalamin Bu, suruh ngaji, udah dus dulu tong gitu ya, udah nungguin sampai gurunya datang, kita deres tuh. Surah juz 30 ya, itu surah pendek, baca datul ya. Lama-lama bisa. Mutola'ah. Itu keberkahannya karena dulu keikhlasannya, baiknya. Sekarang Masya Allah orang-orang macam-macam dah ya ininya. Mudah-mudahan kita terjaga dari itu. Oke Bu ya, mad lazim harfi musbah dan mad lazim harfi mukhaffaf. Kalau harfi mukhaffaf itu Yasin, Hamim gitu ya. Kaf, ha, ya, ain, sod. Ya. Tuh, alif, lam, mim, ra. Mad lazim harfi mukhaffaf. Tuh, mad lazim harfi musbah. Contohnya itu. Ya. Ada juga mad lazim kalimi mukhaffaf. Halaman 50. Halaman 50. Kalimi mukhaffaf. Al-ana. Awalnya panjang dulu tuh. Berarti mad lazim kalimi mukhaffaf. Kalau mad lazim kalimi harfi mukhaffaf, pertamanya agak pendek. Hamim, Yasin, ada pendek-pendek. Toha, ya. Kaf, gak terlalu panjang seperti mad lazim kalimi mukhaffaf, dia langsung panjang. Tuh. Oke, itu aja Bu ya. Nanti kita lanjutkan di mad badal. Kita praktekkan nanti ininya, contoh-contohnya yang panjang-panjang. Tuh. Jadi mempelajari mad itu memang bertahap, ya bertahap mempelajari mad. Sering-sering dilihatin bacaannya, misalkan mad lazim harfi musbah, kan ada contoh-contohnya alif, lam, mim, berarti mad lazim harfi musbah. To, sin, mim, mad lazim harfi musbah. Lihat lagi lama-lama paham nantinya. Yang penting kalau pas dalam Al-Quran tidak lagi membacanya dengan yang huruf aslinya tadi tuh, nggak bacanya to sama misalnya gitu ya, gitu. A gitu, jangan dibaca A-nya, gitu. Ya. Jadi mudah-mudahan bisa ada nanti cara membacanya yang fasih. Tuh, dan setidaknya kalau mau mempelajari tajwid yang memang ini, ya ada kelas khususnya Bu. Ada kelas khusus seperti ini nih, Ustazah kita Nur Junita. Itu di lembaga LBQ. Oh iya, kelas khusus karena sudah disaring tuh masuknya. Karena sudah disaring, udah ya apa namanya? Tingkat-tingkatnya ada pas masuk itu dites dulu. Jadi seragam diajarinnya. Nah kalau di sini masing-masing pemahaman beda-beda nih. Iya, pemahaman beda-beda. Yang paling tidak di sini kita mendapatkan keberkahan dari Allah. Itu yang penting. Allah mudahin nanti membaca Al-Qur'annya,
paling tidak Al-Quran itu magnet ketarik kita, ya. Pokoknya bawaannya pengen baca Al-Quran aja dah. Paling nggak gitu aja kalau kita habis ngaji nih, semacam ini kita cari keberkahan juga, mencari ilmu. Bawaan kita selepas dari pengajian ini ketarik tuh, aduh pengen ngaji, pengen baca Al-Quran di rumah. Kalaupun baca masih belum lancar, terus usaha terus, tuh ya, latihan terus bacanya, tuh terus latihan. Nanti kan ketemu tuh baca-bacaan yang nggak paham, tanyain dah di pengajian Mas Talim, Ustaz, ini bacanya gimana ya? Saya habis ngaji di rumah nih, bener, tanya nih, oh cara baca seperti ini. Biasanya kayak gitu tuh. Kalau saya perhatikan dulu pas di zaman waktu kecil ya, ketika mengaji tadarusan nggak paham, ditanyain nama Ustaz Taufik, Ustaz, ini cara baca seperti apa ya? Oh begini bacanya. Tuh, ya Bu ya. Oke, baik, kita buka sedikit ya, banyak sedikit tapi soal waktunya udah. Surah At-Takasur apa surah yang lain? Tabat? Sekarang naik surah Idza apa? Idza ya? Oke. Surah Idza. Nah, ini mat lazim, mat apa nih? Idza. Mat wajib muttasil. Kalau mat jaiz munfasil. Tidak langsung. Baik. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. 1 2 3. Suaranya yang semangatan dikit. Udaranya mendukung. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. 1 2 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath. Wal fathah itu apa sih namanya? Di sini namanya ada juga tuh pembahasannya wal fathah. Wal fathah. Haknya kebaca tapi tidak, iya. Itu ada tuh namanya. Apa tadi sini ya? Saya lihat. Wal fath. Ar-Raum. Nah, sebutannya Ar-Raum tuh. Wakaf isyarah. Al-Qadr, kan sama juga tuh ya. Al-Qadr. As-Sadr. Di sini namanya Ar-Raum. Ar-Raum itu cukup cuping telinga. Maksudnya apa? Isyarat. Wal fath. Bukan wal fath. Beda. Iya. Susah juga. Biasanya wal fath gitu dong ya. K-nya nggak disebut ya. Iya.
haknya diajak. Namanya ar-raum, wakaf ar-raum. Cuping telinga isyarat. Oh, bahasanya ini di sini nih bahasanya. Idza jaa nasrullahi wal fath. Ada rasa. Wal fath. Kita rasain. Tapi kalau misalkan rasain deh ya. Kalau misalkan dengerannya misalkan walfat juga walfat misalkan, nah kan kurang. Beda ini dulu nih. Yang walfat sama walfat. Jangan fatah, jangan gitu. Jangan jelas ya, sama-sama. Iya. Walfat, gitu. Walfat. Idza jaa nasrullahi wal fath. Tuh. Gitu. Aduh. Contohin ya? Bismillahirrahmanirrahim. Ayat 1 aja, ayat 1. Idza jaa nasrullahi wal fath. Ya, boleh. Wal fath. Oke, yang kedua. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Jangan afwaja, fa. Oke. 1, 2, 3. Afwaja, mat apa bu? Mat afwaja, mat mat iwat. Afwaja hanya 2 harkat. Nah kalau qori afwaja, nah itu nggak boleh tuh. Kepanjangan tuh haram. Kalau dalam MTQ kalah. Makanya kalau ada apa sama Sorofia nggak mau afwaja ya afwaja gitu. Karena ada kan diterusin tuh ada yang kalau sama Sorofia ada haram tuh. Karena gurunya Sataufik namanya Mas Sorofia itu mengajarkan kalau qori dia afwa tetap afwaja, jangan dilebihin. Matiwat itu. Oke, yang ketiga. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Ketemu lagi. Susah 3 ya tapi enggak. Wastaghfir. Fir berasa haknya. Innahu kana tawwaba. Oke, 1, 2, 3 fasabbih. Hati-hati, mim ketemu dal itu izam safawiyah. Mim ketemu dal, jangan dibaca bihamdi, yaitu hati-hati ya. Dan keterusan, jadi bihamdi. Bukan ifasabut bihamdi. Karena kalau ketemu mim bawaannya mau nahan aja nih kalau biasanya ya.
Mim dengan nun bawahnya mau ditahan aja tuh kalau untuk huruf itu. Tapi di sini ada ketemu dal. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Wastaghfir. Fir. Fir. Ini ada kasroh nih. Ro apa hukumnya? Ro. Fir. Tarkik. Tipis. Ro tarkik. Innahu bunya Matsilah. Ya. Matsilah Qasirah. Oke, dah. Karena mat tabi'i. Tawwaba sama ya, mat tawwaba mat iwat. Oke, baik. Siapa yang mau coba, Bu? Ada belakangnya. Kan belajar, Bu. Ayo. Ada belakangnya. Ayo. Wal fath Arabia. Wastaghfir. Fir. Bismillahirrahmanirrahim. Idza ja'an nasrullahi wal fath wa ra'aita nasabba. Ya, apa Bu? Dapat lanjutin dulu. Lanjutin dulu aja. Wa ra'aita nasabba. Wasabi bihamdi rabbika wastaghfir. Innahu kana tawwaba. Ya, bagus ya Bu, berani. Idza itu ya. Idza jaa nasrullahi wal fath. Ra'aina ketemu tasdid ditahan dulu ya. Wa ra'aitan gitu. Oke, ayo Bu yang megang mic udah Bu. Iya. Kalau apa yang penting. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Innahu kana tawwaba. Sadaqallahul azim. Udah berani nih sekali lagi deh. Ayo. Idza jaa. Ibu perhatikan idza jaa anas. Nah itu yang enggak ada kol-kolannya ya. Anas. Kita yang baru nih, ayo. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Fasabbih
Sadaqallahul azim. Terus ya, paling ininya aja tadi afwaja ya. Terus fasabbih biham haknya dikenakan. Ya fasabbih bihamdi rabbika. Terus sekali lagi mau? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi. Ulang lagi waraitan. Waraitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Innahu kana tawwaba. Sadaqallahul azim. Satu lagi nih Pak Asia, ya Bu. Guru. Ya, tuh, kan Bu. Iya. 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 A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Innahu kana tawwaba. Sadaqallahul azim. Yang mana yang salah? Ya, Pak. Udah bener, soalnya udah pas ini ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Surah Al-Fat ini asbabul nuzul apa Bu? Turunnya ketika? Hah? Surah An-Nasr ini ketika apa turunnya Bu? Ingat gak? Ketika Fathu Mekah. Fathul Mekah. Fathul Mekah itu apa? Ketika pembebasan Mekah, ketika Rasulullah sudah kuat dengan Islam sudah kuat, itu sebenarnya buat untuk melaksanakan haji ya. Ketika itu Rasulullah, karena pasukan Quraisy sudah siap mau berperang juga, ya kita Rasulullah juga siap-siap. Ayat inilah menaklukkan kemenangan Fathul Mekah. Turunlah ayat ini, berduyung-duyung masuk agama Allah. Kata Rasulullah, barang siapa yang masuk ke rumah Abu Sufyan, maka ia akan selamat. Tuh di situnya. Ada yang masuk Islam langsung ketika Fathul Mekah itu. Sadaqallahul azim. Mudah-mudahan bermanfaat. Hadanallahu ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Dua benar ngaji. Ayo, selesai. Kemungkinan ada gurunya jadi dikoreksi ya Bu. Kalau kan koreksi saya malu, tapi kalau kan insya Allah semua nanti pintar. Karena untuk apa Bu, perbendaharaan kita dan sholat yang pertama di sana. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Alhamdulillah, ya Maulana, ya Ma'bud, ya Karim. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin. Wa barik wa sallim radiyallahu tabaraka wa ta'ala an sadatina sabi Sayyidina Rasulillah. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil alamin ada syakir pandan nadim anda yuafi ni'amahu wa yakafi mazidah ya Rabbana lakal hamdu lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa li'azimi sultan Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad Allahumma ighfir lana dhunubana wal walidina warhamna warhamhuma kama rabbayana shighara Allahumma arhamna bil Qur'an Allahumma bil ghufran waj'alna al iman Allahumma ij'al lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah Allahumma zakkirna minhu ma nusina warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrapan nahar waj'al hujjatan lana hujjatan alaina wanzur biwajhikal karim ya karim ilaina wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin bi adadi jami'i ma fil Qur'an alfan alfa wa bi kulli alfan alfa Allahumma sunna fa inna khairun nasirin wa tanana fa inna khairul fatihin wa qilana fa inna khairul ghafirin wa rizqna fa inna khairur raziqin wa dina wa najina minal qawmiz zalimin Allahumma fatinna fid din wa 'allimna ta'wil wa qina sawa'i sabil Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama Rabbana asmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli shay'in qadir Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina ya Allah innaka antat tawwabur rahim Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar qina jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya karim ya rabbal alamin subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin amin amin ya Allah ya rabbal alamin Allah qabul Alamun qadimul la yumadu sama'u tanazah ta'an qawli wa
Allahumma salli wa sallim wa barik